wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiki Andrian, NPM 32. Perkenalkan, nama saya Regina Cahyani dari NPM 043. Perkenalkan, nama saya Edwin Maulana, NPM 016. Perkenalkan, nama saya Amir Kusumo, NIM 0024. Perkenalkan, nama saya Roy Haposan Nikolas Miring dengan NPM 0048. Nama saya Bagi Cahaya Restu Imron, NPM 0026. Ya, perkenalkan, nama saya Karisma Yuda, NIM 33341900102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Sanjaya dengan NPM 33341900094. Perkenalkan, nama saya Angelik Gloria Ratua dengan NIM 0057. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa, NPM 0012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Permana, NPM 33341900079. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farandika Herlian Paleva dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang magnetic separator. NIM saya yaitu 333419020. Apa yang dimaksud dengan gambar teknik? Gambar teknik merupakan gambar yang terdiri dari simbol, garis, dan tulisan tegak yang bersifat tegas. Digunakan untuk memberikan penjelasan lengkap tentang suatu benda atau konstruksi berdasarkan ketentuan dan standar teknik yang sudah disepakati oleh badan standarisasi maupun internasional. Fungsinya sebagai gambar yang memuat segala informasi teknis dari suatu benda dan untuk menerangkan data teknis yang menyangkut diantaranya ukuran dan dimensi benda, visualisasi suatu benda dan materi yang digunakan, alur proses suatu pekerjaan, dan sebagainya. Juga berfungsi untuk memudahkan dalam proses pembuatan suatu benda, proyek, atau suatu konstruksi. Selanjutnya ada standar perspektif dan proyeksi. Tapi apakah proyeksi itu? Nah, proyeksi itu adalah penggambaran yang menunjukkan suatu objek yang terlihat dari depan, kanan, kiri, atas, atau bawah. Nah, pandangan proyeksi ini diposisikan sejajar dan saling berhubungan. Pada gambar teknik di CAD ini, kita dikenali dengan proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Nah, proyeksi Eropa ini sering juga disebut proyeksi ISO atau ISO. Proyeksi sudut pertama atau proyeksi kuadran 1. Nah, pandangan atas itu berada di bawah pandangan depan, pandangan kiri berada di sisi kanan pandangan depan, pandangan kanan berada di samping kiri pandangan depan. Nah, pada proyeksi Eropa ini dikenal dengan kebalikan dari pandangan aslinya. Nah, selanjutnya ada pengertian proyeksi Amerika. Nah, proyeksi Amerika ini disebut proyeksi kuadran 3 atau sudut ketiga yang menempatkan pandangan atas, kanan, atau kiri dan bawah sesuai letaknya. Tampak atas itu berada di atas, tampak kanan berada di kanan, dan selanjutnya. Lalu, apakah yang membuat proyeksi di gambar teknik penting? Proyeksi di gambar teknik menjadi hal yang penting karena proyeksi ini akan memudahkan gambar untuk dibaca. Nah, proyeksi juga menentukan profesionalisme penggambar dalam menggambar teknik gitu. Ada 6 jenis perpotongan pada gambar teknik. Fungsi perpotongan ini adalah untuk memperlihatkan bagian-bagian dalam pada gambar tersebut untuk ditampilkan dengan jelas sehingga bagian yang sulit kita lihat dapat terlihat dengan jelas. Yang pertama adalah potongan meloncat. Untuk menyederhanakan gambar dan penghematan waktu potongan dalam beberapa bidang sejajar dapat disatukan dengan menurut garis potong AA. Sebenarnya potongannya terdiri dari 2 bidang. Dalam hal ini dapat disatukan. Dengan demikian, potongan tersebut dinamakan potongan meloncat. Yang kedua adalah potongan menyudut. Bagian simetrik dapat digambarkan pada 2 potong bidang yang saling berpotongan. Satu bidang potong merupakan potongan utama, sedangkan bidang potong lainnya menyudut dengan bidang pertama. Proyeksi pada bidang terakhir ini diselesaikan menurut aturan yang berlaku, diputar dengan berhimpit pada bidang proyeksi pertama. Yang ketiga adalah potongan bidang berdampingan. Seperti pada contoh gambar, potongan pada pita berbentuk elbow dapat dibuat dengan bidang yang berdampingan melalui garis sumbunya.
Yang keempat adalah potongan separuh. Bagian-bagian simetrik dapat digambarkan setengahnya sebagai gambar potongan dan setengahnya lagi sebagai pandangan. Seperti pada gambar contoh, gambar garis-garis yang tersembunyi tidak perlu digambar dengan garis-garis lagi, karena jelas pada gambar potongan. Yang kelima adalah potongan penuh, terjadi ketika bidang potongnya melalui bidang sentuhnya, seperti pada gambar. Yang keenam adalah potongan putar. Benda-benda tertentu seperti uji roda, engkol, poli, girantai, dan sebagainya dapat digambarkan setelah potongannya diputar atau kemudian dipindahkan ke tempat lain. Seperti pada contoh gambar, ada sedikit perbedaan kedua gambar tersebut, yaitu gambar pertama digambar dengan garis tipis, sedangkan gambar kedua digambar dengan garis biasa. Bagian gambar yang tidak boleh dipotong. Bagian benda rusak seperti rusak penguat tidak boleh dipotong dalam arah memanjang. Begitu pula benda-benda seperti baut, paku, keling, pasak, poros, dan sebagainya. Tidak boleh memotong pada arah memanjang. Hari ini diperlihatkan sebuah benda yang dipotong, tetapi terdapat bagian benda lain yaitu sirip dan beberapa benda lain yaitu poros, pasak, baut, dan sebagainya yang tidak boleh dipotong. Di sini saya akan menjelaskan apa itu magnetic separator. Magnetic separator merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan material dari pengotor dengan cara kering maupun basah, serta menggunakan prinsip gaya magnet dan gaya gravitasi. Syarat terjadinya pemisahan adalah karena adanya medan magnet yang ditimbulkan oleh magnet permanen atau elektromagnet. Produk dari proses konsentrasi ini yaitu mineral-mineral magnetik sebagai konsentrat dan mineral non-magnetik sebagai ampas atau tailing. Saya akan menjelaskan tentang sifat kemagnetan. Untuk memisahkan material dari pengotornya, digunakan sifat kemagnetan material itu sendiri. Sifat kemagnetan dibagi tiga. Yang pertama ada ferromagnetik, yaitu bahan galian atau material yang ditarik sangat kuat oleh medan magnet. Contohnya magnetit. Yang kedua ada paramagnetik, yaitu bahan galian yang ditarik oleh magnet tapi tidak terlalu kuat. Contohnya ada hematit, imenit, dan pirotit. Yang ketiga ada diamagnetik, yaitu bahan galian atau material yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya ada kuarsa dan feldspar. Jenis magnetic separator. Pertama ada low intensity magnetic separator. Memisahkan material karena perbedaan sifat magnet yang sangat besar, diamagnetik dan ferromagnetik. Jenis ini bisa digunakan untuk material yang bersifat ferromagnetik sehingga tidak memerlukan magnetik dengan intensitas tinggi. 1. Tipe konkuren. Tipe konkuren digunakan untuk biji yang biasanya lebih dari 10 mm dengan 2. Tipe countercurrent. Tipe countercurrent digunakan untuk biji yang berukuran kurang dari 1 mm dengan ukuran halus. 3. Tipe counter rotation. Tipe counter rotation digunakan untuk pemisahan biji yang berkurang 8 mm dengan ukuran halus. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian B, yaitu high intensity magnetic separator, yaitu untuk memisahkan material karena perbedaan sifat magnet yang cukup besar, diamagnetik dan paramagnetik. Selanjutnya yang C yaitu high gradient, yaitu untuk memisahkan material karena perbedaan sifat magnet yang kecil, paramagnetik dan ferromagnetik. Selanjutnya yang D yaitu untuk memisahkan material yang memiliki perbedaan sifat magnet yang sangat kecil, ferromagnetis dan dengan superkonduktor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada magnetic separator itu ada mekanisme pemisahannya. Nah, yang pertama itu dengan cara horizontal. Pada sistem ini, letak kutub magnet dibuat mendatar, sedangkan umpan disatukan melalui garis-garis gaya magnet yang posisinya horizontal. Kemudian, mineral yang bersifat magnetik akan tertarik ke kutub positif, sedangkan mineral non-magnetik akan jatuh lurus ke bawah. Pada mekanisme pemisahan vertikal, kutub positifnya terletak di atas, sedangkan kutub negatifnya terletak di bawah. Di antara kedua kutub tersebut diletakkan dua belt conveyor yang saling bersilangan. Umpannya diletakkan pada bagian belt bawah. Saat melalui medan magnet, akan terjadi pemisahan antara mineral yang bersifat magnetik dan mineral yang bersifat non-magnetik.
Mineral magnetiknya akan menuju belt conveyor atas dan keluar dari pengaruh medan magnet, lalu ditampung dalam bak mineral yang bersifat magnetik. Sedangkan mineral non-magnetik akan ikut terus dengan belt conveyor bawah lalu ditampung dalam bak mineral yang bersifat non-magnetik. Faktor yang mempengaruhi pemisahan: sifat magnetik, derajat kalibrasi, dan ada juga laju air, di mana sifat magnet itu berhubungan dengan besarnya gaya magnet untuk menarik mineral yang bersifat magnetik. Jika magnet berlebih, maka partikel dengan kekuatan magnet kecil akan sulit untuk dilakukan pemisahan. Dan selanjutnya ada derajat kalibrasi. Semakin tinggi derajat librasi maka akan semakin baik proses pemisahan secara magnetik. Yang ketiga yaitu laju air. Laju air ini berhubungan dengan beberapa lama mineral berinteraksi dengan magnet. Semakin cepat laju alir, interaksi mineral dengan magnet semakin sedikit, membuat pemisahan kurang maksimal. Untuk mengatasi recovery yang dapat dibilang rendah, maka selain dilakukan efisiensi, maka faktor-faktor yang mempengaruhi yang perlu dilakukan adalah melihat untuk ukuran mineral. Jika ukurannya terlalu kecil atau halus akan menyebabkan debu yang terjadi dan material tidak menempel ke magnet. Selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja high intensity magnetic separator. Di sini ada beberapa prinsip kerja. Yang pertama yaitu magnetic separator, yaitu alat yang digunakan sebagai pemisah antara material padat dengan pengotornya berdasarkan sifat kemagnetan suatu bahan. Yang kedua yaitu terdiri dari pulai yang dilapisi dengan magnet, baik berupa magnet alami maupun magnet yang berada di sekitar arus listrik. Nah, yang ketiga yaitu alat pemisah fase padat yang memiliki prinsip kerja dengan melewatkan suatu material campuran atau padatan non-logam dan padatan logam pada bagian yang diberi magnet listrik. Nah, yang keempat yaitu padatan logam akan menempel pada medan magnetik karena adanya garis-garis medan magnetik yang memisahkan logam dengan campurannya. Saya akan menjelaskan prinsip kerja dari dry magnetic separator. Nah, pada prinsipnya ini magnetic separator kan untuk memisahkan mineral yang bersifat magnetik dengan pengotornya. Nah, pada magnetic separator atau pada dry magnetic separator digunakan namanya yang dikenal itu magnetic pulley, PULLY, atau juga bisa disebut dengan lingkar drum. Nah, di lingkar drum atau magnetic pulley ini terdapat arus listrik atau bagian yang dimana mengandung sifat magnetik yang dapat menarik material-material yang bersifat magnetik itu tetap lengket pada konveyor. Jadi mineral-mineral yang biasanya bersifat ferromagnetik nanti akan berpegang terus pada konveyor atau pada shell drumnya itu sampai di ujung di mana shell drum ini udah di luar bagian dari magnet. Nah, nanti mineral-mineral itu akan jatuh di hopper penampung produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dari magnetic separator. Kerangka magnetic separator ini berbentuk seperti balok yang dimana memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nih, tapi nggak sepenuhnya balok, cuma bentuknya doang. Jadi jangan disamakan sama balok ya. Nah, dari sini panjang kerangka tersebut sebesar 95,35 mm, lebarnya sebesar 70 mm, dan tinggi sebesar 73 mm. Kerangka magnetic separator ini memiliki fungsi yang dimana fungsi itu sendiri adalah menempatkan dan menopang mesin-mesin magnetic separator. Biar apa? Biar bisa berjalan dengan baik dan dinamis. Nah, begitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin yang terdapat pada alat magnetic separator.
Mesin yang terdapat pada alat magnetic separator ini berfungsi untuk memberikan tenaga agar dapat menggerakkan roll yang digunakan dalam alat tersebut. Cara untuk membuat mesin adalah dengan yang pertama, yaitu membuat sebuah kotak atau persegi panjang dengan box atau maupun dengan rectangle yang di extrude ataupun di press pull. Kemudian membuat sebuah rectangle di sisi-sisi kotak tersebut yang kemudian bisa di press pull untuk memberikan bentuk yang menjorok ke dalam. Kemudian pada bagian atasnya pun diberikan rectangle yang ukurannya lebih kecil yang kemudian di press pull sehingga menonjol. Pada bagian samping kotak tersebut diberikan sebuah lingkaran yang berdiameter sama dengan lebar kotak tersebut. Menggunakan tool circle yang kemudian dijadikan menjadi objek 3D. Pada sisi lainnya kemudian dibuat semacam silinder yang ukurannya lebih besar yang kemudian akan disambungkan dengan tabung-tabung silinder yang lebih panjang dan lebih kecil. Tabung-tabung tersebut nantinya akan disambungkan lagi di bagian ujung akhirnya dengan semacam tutup yang berbentuk silinder juga, namun lebih cekung ke dalam di bagian akhirnya. Cekungan tersebut dibuat dengan menggunakan tool fillet edge. Pada bagian atas silinder-silinder yang kecil tersebut diberikan sebuah kubus yang ukurannya lebih kecil. Jadi objek utama yang terdapat pada mesin ini yaitu box atau kubus atau persegi panjang yang berada di ujung mesin, yang kemudian di bagian belakangnya terdapat sebuah lingkaran yang menonjol. Kemudian di sebelah samping box tersebut terdapat silinder tebal yang memisahkan antara box tersebut dengan silinder-silinder kecil. Pada bagian box memiliki dimensi yaitu tinggi sekitar 14,4, lebar 9,6, maaf bukan lebar tapi panjang 9,6, dan lebar 6,4. Lingkaran yang terdapat di belakang kotak tersebut memiliki diameter untuk lingkaran terluarnya 4 dan untuk lingkaran bagian dalamnya yaitu 1,6. Kemudian untuk lingkaran yang lebih kecilnya lagi yaitu 0,8. Silinder tebal yang memisahkan antara kedua bagian mesin yaitu kotak mesin dan bagian silinder yang lebih kecil memiliki tebal 2,56 dengan jari-jari 7,68. Untuk silinder yang lebih kecil
itu menggunakan alat atau tool berupa array, yaitu circle yang di array terlebih dahulu, kemudian di extrude, hingga memiliki panjang 11,36. Di bagian akhir kemudian ditutup dengan silinder tebal yang memiliki diameter 10,24. Pada bagian atas silinder-silinder kecil dibuat box yang memiliki sisi 6,40 dan menempel pada silinder. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dani Sanjaya. Saya di sini akan menjelaskan lubang keluar masuknya biji. Saya membuat lubang masuknya dengan ukuran 50x50 dan keluarnya berukuran 30x30. Saya akan membicarakan tentang hasilnya. Misalkan pada saat lubang masuknya dimasukkan sebuah biji yang berukuran 40 cm, maka nanti hasil yang akan kita dapat atau keluarnya sebuah hasil dari ukuran biji 40 cm berupa 1 mm. Material yang saya gunakan untuk membuat lubang keluar masuknya sebuah biji yaitu terbuat dari baja. Pada gambar ini terdiri dari beberapa material, yaitu pada bagian magnetnya terbuat atas nikel, atau dapat juga terbuat dari besi atau baja, atau dapat juga terbuat dari boron. Pada bagian conveyor beltnya terbentuk atas karet atau kevlar yang dilapisi oleh nilon agar kuat menahan benturan dari feed. Untuk bagian jalur menuju conveyor belt terbentuk atas plat baja yang memiliki struktur tipis dan kuat. Untuk bagian penutup mesin terbentuk atas paduan agar tahan panas saat mesin bekerja. Untuk bagian kerangka dan lainnya terdiri atas baja. Baik, sekian, terima kasih.